Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Saat ini, saya, Pace Melianus Asbanu, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, hadir menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian lewat renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami bersyukur diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan dan kami dengarkan dapat menjadi penguatan rohani bagi iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, yang menjadi tema renungan firman Tuhan saat ini adalah Allah setia di tengah pencobaan. Nats Alkitabnya terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Hidup orang percaya bukanlah hidup yang bebas dari persoalan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Justru seringkali setelah kita hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tantangan dan pencobaan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah mengalami pencobaan. Pencobaan dapat berupa masalah ekonomi, masalah penyakit, konflik keluarga, tekanan dalam pekerjaan, maupun godaan untuk berbuat dosa. Seringkali kita merasa lemah dan berpikir bahwa beban yang kita hadapi terlalu berat. Dalam keadaan seperti itu, sering muncul pertanyaan, Tuhan, mengapa ini terjadi kepada saya? Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang menenangkan hati kita. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang kita baca tadi, bahwa Allah adalah Allah yang setia. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat di Korintus juga mengalami keadaan yang tidak mudah. Mereka hidup di kota yang terkenal dengan penyembahan berhala, kemewahan, dan berbagai bentuk kenajisan moral. Di tengah tekanan itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Di balik setiap pencobaan, Allah tetap setia dan menyediakan pertolongan bagi Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Saat ini ada 3 hal kebenaran yang akan saya sampaikan untuk menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, pencobaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kata Yunani untuk pencobaan adalah peirasmus, yang berarti ujian atau godaan. Ujian dapat dipakai Allah untuk membentuk iman kita, sedangkan godaan berasal dari keinginan manusia dan pekerjaan iblis yang ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa. Paulus menyatakan bahwa pencobaan yang dialami adalah pencobaan yang biasa dialami oleh setiap manusia. Artinya, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap pencobaan. Bahkan kita melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Yusuf, Ayub, Daud dan juga Petrus
mereka juga mengalami berbagai ujian dalam kehidupan mereka di dalam mengiring Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada yang mengasihi Tuhan, orang percaya tidak perlu merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan. Yang membedakan orang percaya dalam menghadapi berbagai pencobaan adalah bagaimana mereka tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika masalah datang. Justru dalam pencobaan, Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, janganlah putus asa ketika menghadapi masalah. Jangan membandingkan penderitaan kita dengan orang lain. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memahami setiap pergumulan yang Bapak, Ibu, saya dan saudara alami dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua adalah bahwa Allah setia menjaga umatnya. Rasul Paulus berkata, sebab Allah setia. Kata Yunani yang digunakan adalah pistos, yang berarti dapat dipercaya, tidak pernah ingkar janji, dan tetap setia. Kesetiaan Allah tidak berubah sekalipun keadaan hidup berubah. Tuhan mengenal batas kemampuan setiap anak-anaknya dan tidak membiarkan pencobaan melampaui kekuatan yang telah Ia anugerahkan bagi kita. Kesetiaan Allah tidak berubah oleh keadaan. Ketika hidup kita penuh air mata, Tuhan tetap menyertai hidup kita. Ketika kita lemah, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Yang menopang hidup kita bukan kekuatan kita, tetapi kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah terlihat melalui penyertaannya. Kesetiaan Allah terlihat melalui firman-Nya. Kesetiaan Allah terlihat melalui Roh Kudus. Kesetiaan Allah terlihat melalui keluarga. Kesetiaan Allah terlihat melalui sahabat seiman. Dan kesetiaan Allah terlihat melalui gereja yang menjadi sumber penguatan bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari bangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa setiap waktu. Mari tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan orang percaya, sebab kita tahu bahwa Allah setia kepada umatnya. Kebenaran yang ketiga adalah Allah menyediakan jalan keluar. Paulus berkata bahwa Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata Yunani yang digunakan adalah ekbasis, yang berarti jalan keluar, jalan untuk lolos, atau jalan melewati suatu keadaan. Jalan keluar yang diberikan Tuhan tidak selalu berarti masalah langsung selesai. Kadang Tuhan mengubah keadaan, tetapi kadang Ia memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran, dan iman sehingga kita mampu bertahan sampai melewati pencobaan. Jalan keluar dapat berupa kesempatan baru, pertolongan dari orang lain, hikmat untuk mengambil keputusan yang benar, atau kekuatan rohani untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Jangan menyerah ketika jalan keluar belum terlihat, dan tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mengalami pencobaan bukanlah berarti bahwa Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, pencobaan dapat menjadi sarana untuk membentuk iman, karakter, dan ketekunan kita. Hari ini kita diingatkan akan 3 kebenaran. Yang pertama adalah pencobaan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Yang kedua, Allah tetap setia kepada setiap orang percaya. Dan yang ketiga adalah Allah selalu menyediakan jalan keluar agar kita mampu bertahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, seorang nakoda yang berpengalaman
tidak meminta agar laut selalu tenang. Tetapi ia belajar mempercayai kompas dan mengendalikan kemudi saat badai datang. Demikian pula orang percaya. Hidup dalam iman kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi tetap percaya kepada Tuhan yang memimpin kita melewati setiap badai kehidupan ini. Kiranya setiap kita tetap teguh dalam iman, tidak mudah menyerah, dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Demikianlah renungan yang saya sampaikan bagi kita pada saat ini. Kiranya menguatkan kita, meneguhkan kita, agar tetap percaya dan tetap setia menjalani kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah setia, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Apapun pergumulan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap setia bagi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Ketika kami menghadapi pencobaan, kami minta kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami agar tidak menyerah atau kehilangan pengharapan. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan iman untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih karena Engkau selalu menyediakan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau tetap setia bagi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam tugas pekerjaan pelayanan kami, Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.